Untuk kamu fans Manchester City, kamu beruntung karena Senin kemarin pack Manchester City hadir di eFootball. Tapi apakah se-worth it itu? Hai semuanya, Senin 2 Juni muncul pack Manchester City berisi 8 pemain: Rodri, Erling Haaland, Savinho, Akanji, Ilkay Gundogan, Nico Gonzalez, Stefan Ortega, dan Nico Reilly. 5 nama besar dan 3 nama baru buat kita yang mendang-mending. Mari kita bandingkan kartu ini dengan kartu lainnya. Erling Haaland kali ini punya attacking awareness 97, setara dengan versi Showtime sebelumnya, tapi sayangnya finishingnya turun jadi 90, padahal kartu Showtime Haaland biasanya ada di sekitar 97, bahkan ada yang sampai 101. Tapi nggak apa-apa karena kita bandingkan dengan Showtime, ini memberikan gambaran bahwa attacking awareness-nya Haaland kali ini bahkan setara dengan Showtime. Jadi aku langsung bandingkan dengan yang terbaik. Tapi bagaimana dengan POTY? POTW, kalau dibandingkan dengan POTW, headingnya lumayan oke di angka 80, masih lebih bagus dibandingkan beberapa versi POTW sebelumnya yang kadang cuma 70-an. Tapi sayangnya dari sisi kicking power, physical contact, dan speed, versi kali ini masih kalah dari versi-versi POTW lainnya, karena mayoritas POTW punya physical di atas 94 dan kicking power di atas 93. Jadi meskipun Haaland kali ini punya awareness sangat tinggi setara dengan Showtime dan akselerasinya lumayan ya di angka 90, sisanya justru cukup standar, bahkan finishingnya turun ke 91 dibandingkan dengan yang lain di atas 94, bahkan ada yang 99. Jadi kartu ini bagus tapi bukan yang terbaik. Kedua, Rodri kali ini bisa dibilang salah satu kartu Rodri terbaik dari sisi kecepatan di 77 kalau dibandingkan dengan POTW lainnya di bawah 74. Tapi kalau kita bandingkan dengan Showtime, dia masih kalah 4 poin di speed yaitu 84, namun secara umum masih sangat kompetitif dari sisi speednya. Kicking powernya ada di 92, bukan yang terbaik, dan staminanya juga 91, standar untuk kartu Rodri lainnya. Defensive awareness-nya cukup baik di 94, setara dengan POTW, tapi sayangnya tacklingnya yang jatuh di angka 92, paling kecil dari yang lain. Sementara POTW bisa tembus di 97 rata-rata. Dan untuk agresinya ada di 98, sudah melebihi versi Showtime bahkan. Jadi kesimpulannya, Rodri versi ini cukup kuat ya sebagai gelandang bertahan, tapi ada beberapa aspek yang bikin dia sedikit di bawah versi terbaiknya. Savinho, kalau dibandingkan dengan versi POTW atau Showtime, versi Savinho kali ini sebenarnya cukup mendekati versi Showtime. Ball control, dribbling, dan tight position cuma beda 1-2 poin saja, bahkan curve dan passingnya juga mirip-mirip. Yang jatuh cuma di bagian speed, kicking power, dan balance yang bedanya cukup lumayan ya, 3-4 poin saja. Tapi secara keseluruhan versi sekarang tetap sangat layak, terutama buat yang belum punya Savinho. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya, POTW itu, yang crossing spesialis, menurut aku justru kartu yang sekarang lebih baik dibandingkan POTW yang sebelumnya, yang crossing spesialis, karena mendekati gaya main aslinya dengan Showtime. Jadi versi kali ini itu lebih cocok buat build up dan menyerang, jadi bukan sekedar tukang crossing. Selanjutnya Akanji, passingnya ada peningkatan ya dibandingkan versi-versi sebelumnya. Sekarang sudah mulai masuk ke area kuning yang sebelumnya di area merah. Untuk heading dan jump masih tergolong standar, belum ada yang spesial. Stamina juga ada peningkatan, dulu sempat kuning di 70-an, sekarang sudah hijau di 80-an, dan sekarang sudah lebih aman ya dipakai untuk full match karena secara stamina juga lebih baik. Tapi sayangnya balance-nya masih jadi kelemahan utama Akanji karena tetap stagnan di angka 60. Lalu dari sisi kemampuan bertahan justru turun 2 poin dibandingkan versi highlight dari tim nasional sebelumnya. Jadi untuk Akanji saat ini sebetulnya hampir mirip ya dengan tim nasional sebelumnya atau versi highlight dari tim nasional sebelumnya. Yang kelima, Ilkay Gundogan. Gundogan kali ini agak mengecewakan. Stamina dan balance-nya oke, tapi physical kontaknya turun drastis dan jamnya serta akselerasinya juga biasa saja. Speednya naik sekitar 4-5 poin dari versi sebelumnya, tapi sayangnya offensive awareness dan kicking powernya justru turun banyak, sekitar 5-10 poin. Finishing juga tidak sebagus versi sebelumnya, meskipun header justru meningkat, tapi secara keseluruhan Gundogan kali ini malah menurun. Menurut aku, Gundogan kali ini lebih ke arah kartu koleksi saja. Kalau kalian sudah punya versi sebelumnya, Gundogan ini bisa di skip saja. Untuk 3 pemain lainnya, Nico Gonzalez, Stefan Ortega, Nico Reilly, itu hanya sebagai pelengkap. Kalau dapat tidak perlu disesali, kalau enggak dapat justru lebih beruntung. Kesimpulan singkat, Haaland ada peningkatan setara Showtime, tapi turun banyak di beberapa aspek penting, dan Haaland kali ini bukan yang terbaik. Untuk Rodri masih solid seperti biasa, tapi masih sedikit di bawah POTY dari beberapa sisi. Savinho justru yang versi paling bagus saat ini, sedikit di bawah Showtime, tapi layak buat yang belum memilikinya. Akanji mirip versi sebelumnya, cuma lebih baik di passingnya saja. Gundogan lebih cocok buat kolektor karena performanya menurun dibanding dengan versi sebelumnya. Jadi kesimpulannya untuk POV aku paling worth it adalah Savinho, yang lain nggak terlalu bagus kalau dibandingkan dengan
kartu-kartu sebelumnya, tapi yang masih dianggap top tier tetap Haaland, Rodri, dan Savinho. Setuju nggak sama aku? Terutama sama pilihan utama aku Savinho ini. Atau kalian punya andalan sendiri? Tulis di komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.